Teman-teman, sudah denger ini belum? Insya Allah kita akan hadir. Hari ini saya akan kirim surat, kita akan hadir. Orang habisnya atau gimana, Pak? Ya, rame-rame kita datang. Bang, setelah uang diserahkan pada Agus, apakah nanti Abang akan mencabut laporan terhadap Nobel atau tetap saja proses hukum berjalan? Nah, kalau saya dari dulu begini, dari awal kan sudah ingatin, Farhad Abbas itu tidak jahat. Farhad Abbas itu nama Krisnamurti, itu kita itu nggak ada ganggu-ganggu orang, kalau ganggu orang lain nggak ganggu kita. Tujuan masuk kita di sini adalah untuk orang kembali pada fungsi dan peran masing-masing. Kalau Nobi peran kemanusiaannya, ya manusia kan manusia. Jangan hanya gara-gara ribut tiba-tiba kawan jadi lawan. Ada satu lagi. Sebentar. Nah, jadi besok kita, saya, Agus, semua akan hadir. Dan mudah-mudahan tidak ada perubahan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kemudian kita akan besok, karena ini sifatnya mungkin damai, kita akan angkat 2 atau 3 orang juru bicara, putusan khusus. Yaitu Mustafa Nahrawardaya dan Zanzan Bela dan Refli. Nanti peran, jadi kita ini sebagai tamu. Nanti event organizer-nya yang membawa pasukan ini adalah Zanzabela dan Mustafa Nahrawardaya. Rafli Pagartuni. Mereka bertiga, ini kan ada timnya gitu. Besok akan datang ke mediasi. Gitu dong, Bang. Jadi kumpul, duduk bareng supaya terjadilah, entah ya, mudah-mudahan ini adalah sinyal yang baik yang bisa menyatukan dua pihak yang berseteru. Tetapi bukan Bang Farhad, emang kalau nggak bikin heboh itu kenapa Neng ZZ itu diajak sih Bang? Aduh, ini kira-kira gimana nih besok? Jadi tadi sesuai dengan yang Bang Farhad bilang, bahwasannya mereka akan datang dan kemudian ada 3 utusan khusus yang akan mempersilahkan mereka gitu. Kalau aku lihat cara ngomong Bang Farhad tadi, berarti 3 orang ini mungkin datang terlebih dulu, ngobrol terlebih dulu, baru kemudian datanglah pasukannya Bang Farhad dan Agus. Setelah mereka bilang, ya Bang, semua sudah siap, sudah aman, silakan masuk ke lokasi. Mungkin ya, mungkin. Itu pikiranku di sini karena kebanyakan nonton film kayaknya. Tapi anyway, eh sudah terjawab. Prediksiku kemarin salah ya. Aku kemarin berprediksi bahwa Bang Farhan dan tim nggak bakal datang dan ternyata datang dong. Salut. Mudah-mudahan besok semua berjalan lancar. Mudah-mudahan juga kedua belah pihak bisa menurunkan ego sehingga ketemulah titik terang. Di kesempatan ini juga Bang Farhan sempat bilang, misalnya kalau deal terus mereka eh, istilahnya nggak pakai syarat apa-apa, ya sudah biarkan Agus mengelola uangnya. Bisa jadi ya udah nggak usah ada ke kantor polisi untuk uh, melanjutkan proses karena ternyata besok itu ada jadwal Agus diperiksa juga di kepolisian. Jadi kita lihat besok apakah akan damai atau semakin hangat atau ya masih belum ketemu. Kalau prediksi teman-teman gimana? Kalau dari beberapa komentar netizen yang aku baca di podcast-podcast gitu, termasuk di podcastku ya, ada beberapa yang bilang ya udah kasih aja, tetapi tetap diawasi oleh yayasan. Teknisnya gimana? Ya mungkin Mas Agus wajib melaporkan mutasi ataupun apalah-apalah itu setiap apa nih 1 minggu sekali mungkin atau gimana. Jadi itu sebenarnya hanya teknis aja karena kedua belah kedua belah pihak ini sebenarnya semuanya pengennya ya untuk Agus.
Yang satu maunya 100% buat Agus, yang satu karena ada beban mental kepada donatur, makanya pengennya transparansi. Dan kita bisa mengerti sih, karena kan memang yang membawa Mas Agus ke ranah publik untuk pertama kali ya memang Tenovi dan yayasannya. Jadi kalau ada apa-apa, ini ya dia bertanggung jawab. Karena gini loh teman-teman, Tenovi ini kenapa merasa eh, begitu? Karena langkah dia ke belakang masih panjang. Dia kemungkinan akan buka donasi lagi untuk orang-orang lain. Nah, kalau ada istilahnya track record, Tenovi ini tidak transparan, ini kan akan berpengaruh pada kredibilitas dia ke belakang. Akan berpengaruh pada orang-orang yang akan ditolong dia setelah ini, setelah Mas Agus. Dan akhirnya yang rugi ya selain Tenovi, ya orang-orang lain yang kemungkinan punya kasus atau punya apa ya keterbatasan lain yang minta tolong untuk di-up. Masuk akal nggak sih? Masuk akal banget kan? Jadi ya mudah-mudahan semua besok berjalan lancar. Walaupun penasaran beneran, sumpah kenapa sih itu banyak yang diajak Bang Farhat. Aduh. By the way, ada yang unik waktu klarifikasi tadi, yaitu ketika Bang Farhat bilang, saya ini sekarang pengacara campur, apa ya dia bilang, nurse, suster, kurang lebih kayak gitu. Saya seumur umur jadi pengacara, nggak pernah sampai nganter-nganterin klien saya ke rumah sakit. Tapi baru kali ini saya sampai antar-antar klien saya ke rumah sakit. Bahkan saya punya pacar, punya istri, mantan ya, itu nggak pernah nganterin ke dokter. Kecuali itu waktu itu dulu pernah saya punya mantan istri 12 hari lah saya tungguin, katanya begitu. Tetapi kali ini demi Agus katanya sampai diantar ke rumah sakit. Ya, pekerjaan mulia kata Bang Farhat. Aduh, bener-bener ya. Bisa jadi mungkin karena ternyata ngurusin Agus itu repot. Akhirnya Bang Farhat ya udah deh dateng deh. Supaya ini masalah kelar. Supaya dia juga bisa pikirin kasus-kasus yang lain. Mungkin ya. Ya memang nggak gampang sih kerja di sosial. Bang Farhat yang baru berapa nih Bang? Sebulan? Atau berapa nih? Ada nggak sebulan sih? Itu udah lelah ya. Apalagi Teh Novi yang memang hidupnya dari tahun berapa? 2020 atau 2021? Teh Novi mulai hingga sekarang. Tiap hari itu kudu begitu. Ketemu orang, dibantu, diantar ke rumah sakit, ketemu ODGJ, dibantu di jalan, dimandiin, dibawa ke rumah sakit jiwa. Diurus anak-anaknya repot, Bang, repot. Bang Farhat yang baru satu aja, akhirnya kerempongan juga kan. Jadi, ya mudah-mudahan sampai di sini juga Bang Farhat bisa mengambil hikmah. Oh iya, ternyata repot. Oh iya, ternyata Novi ini begini karena memang dia harus mempertahankan kredibilitas dia. Karena memang pekerjaannya Teh Novi itu ya di jalur sosial. Oke, tadi Bang Farhat bilang kalau misalnya dia akan mengajak seorang tokoh yaitu Mustafa Nahrawardana. Ini setelah aku masukin nama beliau di Google dan kemudian muncullah nama beliau. Kalau aku lihat ya dia adalah eh, coba kita lihat ke Instagramnya. Sowan dulu ke Instagram beliau. Beliau adalah MPI PP Muhammadiyah, kemudian Pimret Majalah Tablik PP Muhammadiyah. Ini ya. Ini profil beliau yang ada di Instagram. Kemudian Mbak Zanzabella, kita nggak perlu ulas lagi karena kayaknya udah terkenal juga beliau ya. Sudah banyak yang tahu dan untuk kasus Teh Novi ini bahkan beliau sempat mengujarkan narkoboy, ingat ya teman-teman ya. Dan akhirnya dia bilang, oh saya nggak pernah nuduh dia, cuma saya suruh dia untuk tes rambut. Jangan cuma tes urin. Kurang lebih gitu. Jadi Zanzabella ini adalah seorang aktivis sosial. Kalau bahasa Teh Novi menyebutnya begitu. Nah, yang ketiga ini aku kurang jelas ya. Tadi Bang Farhat ngomongnya siapa, Revi, siapalah itu. Jadi aku nggak bisa ngecek juga.
But anyway, besok kita harus lihat nih kayaknya mantengin di YouTube channel beberapa stasiun supaya bisa langsung update beritanya di sini. Oke, Spicy Blue TV, bye-bye.